Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Bayudi selaku fasilitator dan Ibu Amalia Diah Erdiana selaku pengajar praktik. Perkenalkan, saya Sundari, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 2 Petung Sewu, dan teman saya Ibu Reni Purwaningsih dari SDN 2 Petung Sewu, Malik kelas 6. Dalam kesempatan ini saya akan mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Reni? Alhamdulillah baik. Dari tadi Alhamdulillah. Nah Bu Reni, seperti yang sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa dalam kesempatan ini saya mengikuti calon guru penggerak dan telah sampai pada materi coaching untuk supervisi akademik, dan saya mendapatkan tugas untuk mempraktekannya dengan rekan sejawat. Nah, oleh karena itu saya sudah menyampaikan bahwasanya saya minta tolong kepada Bu Reni untuk dapat membantu saya, termasuk juga saya berbagi ilmu, dan alhamdulillah Bu Reni sudah menyetujuinya. Nah, Bu Reni, dalam persiapan untuk supervisi ini akan ada 3 tahapan yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pra-observasi yang intinya adalah percakapan ringan terkait tentang persiapan observasinya. Jadi apa-apa yang sudah Bu Reni persiapkan untuk persiapan observasi. Nah, yang kalau boleh tahu Bu Reni, untuk besok pelaksanaan observasinya supervisi, Bu Reni akan mengajar materi apa Bu? materinya tentang tema 1, subtema 1 itu bahasa Indonesia sama IPA. Yang bahasa Indonesia itu nanti tujuannya itu anak-anak itu mengetahui ide pokoknya dalam suatu bacaan itu. Yang kedua itu tentang materi perkembangbiakan vegetatif dan generatif yang difokuskan pada bunga dalam perkembangbiakan melalui bunga itu. Oh ya, ini materinya sudah tematik ya, jadi dalam satu tema itu bisa 2 atau bahkan 3 pelajaran. Ya. Tadi berarti mencakup materi bahasa Indonesia dan IPA. Kalau boleh tahu rincian tujuan pembelajarannya apa saja Bu Reni? Tujuan pembelajarannya itu setelah anak-anak membaca teks yang memberi teks kepada anak-anak, itu anak-anak itu bisa mengetahui ide pokok dari setiap paragraf yang ada di bacaan itu. Nah, yang kedua itu yaitu anak-anak itu bisa mengembangkan dengan bahasa mereka sendiri. Maksudnya itu kayak presentasi di depan, anak-anak menggunakan bahasa mereka sendiri tentang ide pokok yang mereka temukan di bacaan itu. Yang kedua itu anak-anak bisa maksudnya yang ketiga itu anak-anak bisa mengidentifikasi perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Jadi anak-anak mengetahui cara perkembangbiakan generatif dan vegetatif itu. Yang terakhir itu tujuan pembelajarannya ialah anak-anak mengetahui manfaat dari perkembangbiakan generatif dan vegetatif itu. Gitu. Terus dalam observasi ini saya juga ingin pra-observasi ya, mengetahui area mana yang nanti akan Bu Reni kembangkan. Jadi ada 3
konsentrasi ya Bu ini Iya. sudah. Jadi tentang lingkungan kelas Iya. yang ingin dikembangkan yang mana. Untuk yang lingkungan kelasnya Bu Reni mungkin dari di sini ada 4 poin yang ingin dikembangkan, apa kenyamanan lingkungan, penggunaan komunikasi positif, atau penerapan disiplin atau motivasi Bu Reni. Saya lebih cenderung ke pemberian motivasi ya Bu. Karena di kelas saya itu ada 2 anak itu yang belum mahir membaca. Nah, di situ saya ingin fokuskan bahwa saya ingin memberi motivasi kepada mereka bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar. Untuk yang kedua itu pengembangannya itu melalui pendekatan dalam mendampingi. Jadi saya berusaha untuk mendampingi anak dua itu, walaupun ada 17 siswa, cuma saya lebih lebih sedikit memfokuskan kepada 2 anak yang belum mahir membaca itu tadi. Karena tujuannya nanti mereka di akhir semester itu kan ada ujian nasional. Jadi di briefing membaca itu harapan saya itu mereka bisa mengerjakan soal itu tadi. Iya. Terus yang ketiga itu setelah saya memberikan umpan balik kepada mereka, baik yang sudah mahir sama yang belum. Itu saya memberikan karena itu bisa menjadi refleksi saya bisa sukses mengajar di kelas apa tidak gitu dalam materi itu. Terus Bu Reni tadi saya menyimak bahwa ada kemampuan yang berbeda. Jadi kira-kira nanti Bu Reni akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam ini. Nah, untuk settingannya bagaimana Bu Reni? Settingannya itu yang sudah mahir itu anak-anak saya berikan diskusi, terus untuk tingkat membacanya juga bacaannya itu juga lebih kompleks daripada yang belum mahir. Kalau belum mahir itu istilahnya sedikit agak longgar untuk materi teksnya itu. Terus kalau untuk diskusi kan mereka bisa sharing sama teman-temannya yang sudah mahir itu tadi. Berarti kalau diferensinya dari segi naskahnya dibedakan, dibedakan dari yang sudah mahir. Kalau yang mahir kan kompleks banget gitu ya. Kalau yang ini mungkin hanya bacaan-bacaan ringan, tapi tetap mengacu pada tema. Itu berarti pakai diferensi proses ya berarti. Terus mungkin untuk nanti asesmennya mungkin kalau untuk yang sudah mahir itu bisa presentasi dengan lisan itu mereka lebih lebih kompleks, lebih maksudnya tingkatannya agak tinggi gitu ya. Tapi kalau untuk yang belum mahir ini ya bisa menggunakan bahasa mereka yang yang penting mereka itu berusaha untuk bisa gitu yang tapi tidak keluar dari konteks yang sudah saya berikan. Terus untuk strategi pembelajarannya yang sudah Bu Reni persiapkan? Seperti diskusi, terus dengan kalau yang sudah mahir itu mungkin dengan diskusi dengan kelompok mereka yang sudah mahir, terus ide pokok itu mereka menggunakan kalimat SPOK yang lengkap. Kalau yang belum mahir mungkin ya bisa menggunakan gambar atau yang lainnya gitu. Jadi kayak membuat media gitu. Berarti kayak istilahnya memudahkan mereka bisa paham itu materi apa. Kalau sudah mahir kan kita kan tinggal mengarahkan mereka ke sini, mereka bisa. Tapi kalau belum mahir kita memberikan gambar bunga, terus ini bagiannya bagaimana. Berarti kalau yang kurang mahir lebih banyak diberikan gambar atau juga media yang membantu pembelajaran yang mungkin mudah karena mengurangi bacaannya itu ya. Terus mungkin Bu Reni ada kekhawatiran untuk praktek besok observasi, adakah kekhawatirannya Bu Reni? Kekhawatirannya mungkin di manajemen waktu ya. Jadi kan kalau untuk anak yang sudah lahir itu kan mereka bisa maksudnya tepat waktu. Kalau kita memberikan materi ini kan mereka bisa mengikuti dengan
dengan harinya. Tapi kalau untuk yang mahir itu kebanyakan saya itu ya hampir kehabisan waktu, karena mereka kan harus benar-benar, setidaknya mereka tahulah ini materi apa gitu. Hari ini kita tuh membahas materi apa, jadi dengan bacaan, dengan tulisan itu kan mereka mengeja, terus harus memahami, setelah mengeja itu memahami itu apa. Jadi kan kekhawatiran saya itu di waktu, makanya belum, maksudnya tidak satu pertemuan itu gitu loh, takutnya materi tidak habis dalam satu pertemuan itu untuk yang itu. Jadi kalau untuk besoknya itu kan sudah ketinggalan dengan yang kemarin. Terus kira-kira untuk mengatasi kekhawatiran itu, yang Bu Reni persiapkan itu rencananya bagaimana Bu Reni? Karena memang iya ya, kalau membacanya masih agak lambat ya otomatis butuh waktu. Belum nanti juga memahaminya gitu ya Bu Reni. Bagaimana caranya Bu Reni untuk mengantisipasi mereka supaya nanti ya berangkat dan selesainya sama dengan teman-teman yang lain, dan berharap juga kan nanti hasil yang mereka peroleh itu kan sama gitu ya. Itu rencananya besok itu mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya. Itu dengan game, jadi saya bawa gambar bunga, terus mereka juga saya suruh bawa bunga, terus jadinya dengan game itu rencananya gamenya itu ada bagian-bagian bunga yang tidak saya beri nama, jadinya mereka itu mengisi dengan nama itu gitu. Jadi bunga kosong, kosongan tidak ada nama, jadi saya menunjukkan kira-kira ini apa, namanya ini saya menunjukkan ini mahkota bunga gitu ya, terus ini kira-kira apa gitu kan, jadi mereka kan tahu oh itu mahkota bunga gitu. Jadi untuk teman-temannya yang sudah mahir itu bisa membantu temannya yang mahir itu. Tetap ada kerjasama ya, dan Ya. kerjasama ini sebenarnya secara nggak langsung kita menerapkan ini berani KSE Ya. fungsi sosial emosional. Selain itu untuk perangkatnya yang sudah Bu Reni persiapkan untuk besok apa saja kira-kira Bu Reni? Yang jelas ini ya rencana pembelajaran, yang kedua itu ujian media yang insya Allah bisa digunakan di kelas membantu, lebih cenderung ke agak sedikit fokus ke anak yang belum itu. Jadi ada media, Gambar. terus karton, nanti ada tabel di situ, nanti saya menunjukkan ada gambar bunga, terus identifikasinya generatif itu tadi, terus sama manfaatnya itu. Jadi saya buat poin-poin saja gitu. Kalau nanti saya buat detail, yang mahir kan sudah paham materinya. Saya buat poin-poinnya itu biar mereka itu yang belum mahir itu menangkap materi hari ini. Kalau untuk saya buat detail nanti kasihan yang Ditambah game yang oh iya, tadi kan iya. jadi kan biasanya anak-anak kan senang ya. Iya, Proses gamenya seperti apa itu Bu Reni? nanti itu dibagi kelompok ya, dibagi kelompok itu maksudnya kelompok itu gini. Jadi nanti ada yang pegang gambar bunga, terus ada yang pegang bagian-bagian bunganya. Jadi mereka kayak mencari pasangannya gitu. Oh iya iya. Dan anak-anak nanti dihitung sampai 5-nya itu mereka berbaur, terus mencari pasangannya. Jadi kayak semuanya si A memegang bunga, terus arah panahnya di mahkota, terus si B memegang kayak kartu gitu, namanya mahkota bunga gitu. Sesuai bagian bunga itu tadi ya. Dan sebelum berhitung, saya hitung itu mereka tidak boleh membuka itu, jadinya cari rahasianya itu. Jadi mereka kan panik. Wah ini seru sekali sebenarnya Bu Reni. Saya jadi penasaran untuk besok. Insya Allah. Ya alhamdulillah Bu Reni, ini tadi adalah rangkaian observasi kita. Kalau boleh saya tahu bagaimana perasaan Bu Reni setelah kita mengadakan perbincangan untuk persiapan supervisi besok Bu Reni. Yang pertama itu senang ya, karena kita berbagi ilmu. Terus yang kedua juga deg-degan untuk besok. Gimana ya besok bisa jalan apa enggak gitu ya. Karena kan kita mengejar waktunya ini. Iya, kita konsentrasi di tadi kan memang kekhawatiran Bu Reni akan waktunya tadi ya. Jadi memang gini Bu Reni sebenarnya
selama ini saya pribadi juga kalau ada supervisi memang lebih baik di depan, banyak sekali yang dipersiapkan. Tapi sebenarnya kalau saya belajar di guru penggerak itu, supervisi itu bukan untuk mencari kesalahan, tetapi bersama-sama kita mencari kekuatan apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Dan ya kita sifatnya adalah berbagi ilmu. Ya, jadi bukan kita menilai guru, menilai kekurangannya di mana, bukan, tetapi kita adalah berdiskusi dan ya bertukar ilmu seperti itu. Jadi kita tidak perlu menghadapi supervisi itu dengan rasa takut, gitu ya. Jadi ya bersama-sama nanti kalau memang ada kekurangan, ya ini berarti bisa dipenuhi dengan ini seperti itu. Jadi sifatnya adalah antara biasanya kan supervisi dari kepala sekolah ya. Kepala sekolah itu berbagi ilmu dan bertukar pendapat dengan guru, karena memang kan kadang di kelas kan kita memiliki kesulitan apa. Nah disitulah nanti kepala sekolah jadinya tahu kesulitannya di mana. Oke, terima kasih ya Bu Reni atas waktunya hari ini. Sama-sama Bu Reni. Kita lanjutkan untuk besok. Insya Allah saya akan melihat prakteknya Bu Reni di kelas bersama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Saya. Kemana dia? Sakit. Kita doakan semoga teman kita yang sakit bisa sembuh dan kembali berkumpul di tengah-tengah kita. Oke, hari ini silahkan ketua kelas untuk memimpin. Selamat bulan. Selesai. Oke, terima kasih. Masih semangat? Masih. Oke, ada yang masih ingat kita kemarin belajar tentang apa? Kalimat Utama. kalimat penjelas, Ada yang tahu kalimat efektif itu apa? kalimat yang sesuai dengan kaidah. Oke, good. Kalimat utama? Kalimat yang berkaitan. Oke, terus yang ketiga kalimat penjelas? Kalimat yang menjelaskan tentang. Oke, kemarin kita belajar tentang macam-macam kalimat. Terus minggu lalu kita belajar tentang materi perkembangbiakan pada hewan. Kalau hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu perkembangbiakan generatif. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama kita akan mengetahui tentang teks ide pokok dalam sebuah teks, ya. Terus yang kedua kita akan belajar tentang pengertian atau mendefinisikan tentang perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Yang ketiga yaitu kita akan belajar tentang manfaat dari perkembangbiakan generatif dan vegetatif itu sendiri. Oke. Dan anak-anak, untuk hari ini Bu Reni punya teks bacaan ya. Di sini ada teks bacaan. Ya, sudah dibaca. Oke, hari ini saya baca tugasnya. Silakan dibaca teksnya. Di situ ada teks cara perkembangbiakan padi. Oke, ada berapa paragraf di situ? 4 paragraf. Nah, setiap paragraf itu terdapat satu ide pokok. Oke, silakan berdiskusi dengan temanmu menentukan ide pokok yang ada di setiap paragrafnya. Bu Reni kasih waktu 5 menit mulai dari sekarang.
kita? Ada kata-kata yang belum dimengerti? Bisa ya? Bisa. Oke, waktunya sudah habis. Ya, tolong silakan dibaca kelompoknya Fit. Paragraf pertama yang keras. Yang lain memperhatikan ya. Padi memiliki nama lain Alida sativa merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban. Setelah kita belajar tentang ide pokok, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Minggu kemarin Bu Reni sudah menyuruh kalian membawa bunga. Coba angkat bunganya yang sudah dibawa. Sudah? Oke, bagus sekali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara perkembangbiakan vegetatif melalui bunga. Nah, dari teks yang kalian pelajari tadi, itu cara perkembangbiakan padi dengan cara apa itu? Dengan cara generatif, yaitu putik bunga atau sebut sari satu ke kepala putik. Nah, hari ini silakan Bu Reni akan membagi kertas kartonnya. Silakan mencatat di buat tabel. Bunganya ditempel di sebelah kanan, terus kalian menulis cara perkembangbiakan dan manfaatnya. Gitu ya. Ini kartonnya. Silakan dibuat tabel dulu. Bu Reni kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan tugasnya. Silakan diskusikan dengan temannya. Ada yang menempel, ada yang mencatat manfaat dan cara perkembangbiakannya. Oke. Silakan maju kelompok 1 untuk presentasi hasil kerjanya. Silakan didapat di papan tulis. Silakan dibaca yang mana? Oke. Dibaca, silakan dipresentasikan. Penyebutan terjadi dengan adanya serangga yang juga pada bagian kepala sari. Lalu sebagian serbuk sari akan jatuh ke kepala putih, lalu menekan serbuk sari ke kepala putih itu yang akan menjadi proses pembuahan. Oke, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah yang pertama kita belajar tentang ide pokok. Yang kedua kita belajar tentang apa? Perkembangbiakan generatif. Dan yang ketiga kita belajar tentang manfaatnya perkembangbiakan generatif. Oke, untuk pembelajaran hari ini kira-kira siapa yang belum paham tentang materi hari ini? Angkat tangan. Sudah? Oke, tidak ada ya? Oke, berarti sudah pintar semua, sudah paham semua ya? Ya, gitu ya. Oke, hari ini Bu Reni akan memberi proses untuk mengetahui seberapa jauh ke pemahaman kalian materi tentang ide pokok dan pembelajaran generatif. Silakan tutup bukunya. Oke, Bu Reni kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan 5 soal proses yang Bu Reni perhatikan. Jangan lupa diberi nama
Anak, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran tentang hari ini? Saya Bu. Ya, Pipi. Tentang pokok Yang kedua, kebahagiaan demokrasi. oke. Yang ketiga, oke. Itu adalah materi kita hari ini. Kira-kira ada yang belum paham tentang materi kita? Sudah semua ya? Oke. Untuk pembelajaran selanjutnya silakan dipersiapkan atau dipelajari bab 3 matematika ya. Selanjutnya. Oke, untuk pembelajaran hari ini terima kasih kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.